Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Maskura, NIM H1A1228, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang akuntabilitas dan transparansi sebagai pemenuhan tugas UTS pada fokus kajian reformasi birokrasi yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansa SIP. Pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa masalah yang sering dihadapi antara lain korupsi, birokrasi yang lamban, serta minimnya keterbukaan informasi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan setiap institusi publik untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti minimnya kesadaran dan komitmen dari berbagai pihak terkait, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran akuntabilitas dan transparansi. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih besar dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara dan pemerintah secara umum. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pempertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Menurut Nasira 2016, akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol, terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil kerja, serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Menurut Mardiasmo 2009, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau arisan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dan tipe akuntabilitas. Bentuk dan tipe akuntabilitas masing-masing terbagi menjadi dua. Bentuk akuntabilitas terbagi menjadi akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Tipe akuntabilitas terbagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas eksternal dan akuntabilitas internal. Akuntabilitas vertikal atau kita sebut dengan vertical accountability. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Yang kedua ada akuntabilitas horizontal atau horizontal accountability. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal kepada publik secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai dua tipe, yaitu satu, akuntabilitas internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara, termasuk pemerintah, di mana setiap jabatan atau petugas publik, baik individu atau kelompok, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya
secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu. 2. Akuntabilitas eksternal terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya. Transparansi. Apa itu transparansi? Menurut Mardiasmo 2019, transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi, terutama informasi keuangan dan fiskal, harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai perakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Menurut Andrianto 2017, transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut Andrianto 2007 yaitu mencegah korupsi, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, mengutarakan koleksi sosial karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk. Standar akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat, mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi banyak orang. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Transparansi juga memiliki indikator. Adapun indikator dalam transparansi yang pertama yaitu ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi. Yang kedua yaitu adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. Yang ketiga yaitu adanya audit independen dan efektif. Dan yang keempat yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. Lalu, apa hubungan akuntabilitas dan transparansi? Hubungan antara akuntabilitas dan transparansi bisa dimulai dengan menjelaskan bahwa kedua konsep tersebut sangat erat kaitannya dalam konteks manajemen keuangan dan pengelolaan organisasi. Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua hal yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan organisasi, terutama dalam hal kinerja dan integritas. Dalam menjalankan pemerintah, akuntabilitas dan transparansi adalah dua konsep yang erat kaitannya dalam pemerintah. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, sementara transparansi berarti bahwa pemerintah harus terbuka dan jujur dalam menjalankan tugas-tugasnya. Akuntabilitas pada dasarnya merujuk pada kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil oleh para pimpinannya.
Hal ini melibatkan pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta dan data yang akurat serta adanya pertanggungjawaban atas keputusan tersebut. Akuntabilitas juga melibatkan pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai kinerja organisasi dan pengelolaannya. Sementara itu, transparansi merujuk pada keterbukaan organisasi dalam menyediakan informasi dan data kepada para pemangku kepentingan. Hal ini melibatkan pengungkapan informasi yang relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh publik, sehingga para pemangku kepentingan dapat memahami bagaimana organisasi dijalankan dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam pemerintahan yang baik, akuntabilitas dan transparansi saling mendukung satu sama lain. Pemerintah yang akuntabel akan memberikan informasi yang cukup dan jelas tentang tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai apakah pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Sebaliknya, transparansi juga membutuhkan akuntabilitas yang kuat. Ketika pemerintah terbuka tentang tindakan dan keputusan yang diambil, mereka harus siap untuk bertanggung jawab jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi prinsip yang diterapkan secara konsisten dalam pemerintahan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh UNICEF National Development Program. Hubungan akuntabilitas dan transparansi, yaitu tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas. Tanpa akuntabilitas, transparansi menjadi tidak akan berarti. Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Transparansi dan akuntabilitas secara konsep saling berhubungan. Akuntabilitas terkait dengan erat instrumen untuk kegiatan kontrol, terutama dalam hal yang pencapaian hasil pada pelayanan publik, dan penyampaiannya secara transparan kepada masyarakat, karena akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap masyarakat melalui akses informasi dan keterbukaan. Kesimpulan paparan yang telah dijelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kedua konsep ini saling mendukung satu sama lain dan diperlukan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah yang akuntabel harus memberikan informasi yang cukup dan jelas tentang tindakan dan keputusan yang diambil. Sementara transparansi membutuhkan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi prinsip yang diterapkan secara konsisten dalam pemerintahan. Dan langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik, memperkuat kontrol internal dan eksternal dalam pemerintahan, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil. Itulah paparan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.